Ku berharap padamu lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Teranglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu. Hati kami tenang bersama-Mu, aman dalam genggaman-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan bersama kami, memegang hidup kami, memimpin setiap langkah kami. Terima kasih. Kami aman di dalam Engkau, Tuhan. Kami tenang di dalam Engkau, Tuhan. Hadirat-Mu sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa. I love you
Shalom warga kerajaan Allah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan bersama, hari ini mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bila mana sebentar kami hendak belajar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami, agar setiap firman-Mu termeterai dalam hati kami, tersimpan dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, amin. Ya, di hari ini saya ingin menyampaikan tentang the call to be holy, panggilan untuk hidup kudus. Yang pertama yang saya ingin Bapak Ibu Saudara kita semua belajar, bahwa Allah yang kudus sudah memanggil kita untuk hidup kudus. Seperti yang tertera dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Meliputi 10 kekudusan Allah itu meliputi seluruh keberadaan Allah dan membentuk seluruh sifat karakternya. Dan ini pasti akan berhubungan dengan perilaku. Kita tahu bahwa Allah itu sempurna, tidak bercela, tidak ada dosa sedikit pun di dalam diri pribadi Allah. Dan kita dipanggil pula untuk hidup seperti Allah yang kudus itu. Dari kata Ibrani, kados dan Yunani, hagios, kudus berarti dipisahkan, dikhususkan, dan berbeda dari yang lain. Seperti seseorang yang sedang berjalan melawan arah atau arus dari kebanyakan orang lain. Allah rindu kita untuk hidup kudus, tidak mengikuti arus dunia. Allah rindu untuk kita hidup kudus, untuk tidak mengikuti ajakan dunia yang tentunya lebih bersifat kepada kedagingan. Kekudusan ini merupakan undangan Allah untuk kita semua umatnya untuk hidup berbeda dari dunia. Hidup yang mencerminkan karakter Kristus. Sebab kita tahu karakter Kristus itu adalah kudus. Kekudusan adalah tanggapan kasih kita. Karena kita sudah dipanggil menjadi manusia baru. Tanggapan kita atas kasih Kristus yang sudah menebus kita dari dosa untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bahkan dalam perjanjian lama kalau kita lihat di dalam Imamat 19 ayat 2 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Senada dengan 1 Petrus yang sudah kita baca tadi. Jika kekudusan adalah sifat atau karakter, seperti yang tadi pertama saya sampaikan, kekudusan adalah karakter Allah. Jika kekudusan itu adalah karakter Allah, maka seharusnya akan tampak. Dan kita lihat tampak dalam karakter Allah yang adalah kudus. Dan jika Allah memanggil kita untuk hidup kudus, seharusnya kekudusan itu juga tampak dalam karakter kita, perilaku kita sehari-hari sebagai perwujudannya. Kalau boleh saya ambil kalimat tentang etika, ya, kata-kata tentang etika. Ada etika profesi yang berkaitan dengan profesi jabatan seseorang seperti etika jabatan dokter, etika profesi yang lain-lainnya. Sebagai anak Allah kita juga punya etika dalam hal kekudusan ini, yaitu etika untuk berperilaku kudus. Etika berperilaku kudus di mana di dalamnya terdapat bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk kita ini menjadi kudus seperti Allah yang kudus adanya. Dalam sebuah keluarga, kalau berhubungan dengan panggilan, mungkin dalam sebuah keluarga atau dalam keluarga kita masing-masing lah. Saya juga pernah menjadi anak sebelum saya menjadi mama, dan saya juga mengajarkan itu tentu kepada anak saya. Kalau dipanggil, jawablah. Misal ibu kita, mama kita panggil nama kita, Dian, kesini, kemari. 1 kali tidak dijawab, pasti akan dipanggil lagi. 2 kali tidak dijawab, pasti akan dipanggil lagi dengan nada yang tentunya lebih tegas, lebih keras. Dan orang tua kita mengajarkan, atau kita juga mengajarkan kepada anak-anak, waktu dipanggil dijawab dengan jawaban yang jelas pula, ya saya. Kalau kita datang. Lalu dari situ kita melihat, kita mendengar arahan atau instruksi dari orang tua, atau kita memberi arahan instruksi orang kepada anak kita. Nak, sebaiknya kamu setelah ini melakukan ini. Nah, seperti halnya Tuhan memanggil kita. Berlakulah kudus, hiduplah kudus seperti aku kudus. Apa jawaban kita waktu panggilan itu datang kepada kita?
Karena dia bilang bahwa dia adalah kudus, maka hendaknya kita juga kudus. Apa jawaban kita? Apa kita jawab? Ya. Ya, lalu selanjutnya apa? Sekarang atau nanti? Hiduplah kudus di waktu kapan? Sekarang atau nanti? Hari ini atau besok? Pilihan ada pada kita. Mau hidup kudus atau tercemar? Karena 1 Tesalonika, ini yang kedua ya, jadi hidup kudus atau tercemar. 1 Tesalonika 4 ayat 7 mengatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Dari kata cemar, kita tahu bahwa cemar itu berarti ternoda, tidak murni, rusak, baik secara itu lahiriah maupun batiniah. Dan cemar yang saya ingin sampaikan di 1 Tesalonika ini bertentangan dengan kekudusan Allah. Cemar oleh dosa. Contoh perkataan-perkataan tercemar. Seperti apa? Isinya penuh dusta, pasti isinya penuh fitnah. Pasti isinya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu perbuatan cemar seperti apa? Mudah sekali dilihat di berita-berita perbuatan yang tercemari oleh dosa. Pasti berupa kriminal, tindakan-tindakan yang melawan aturan, tindakan-tindakan yang melawan kebenaran. Dalam Markus 7 ayat 21-23. Markus 7 ayat 21-23. Kalau kita masih bingung juga dengan tindakan-tindakan apa, perbuatan-perbuatan apa, pikiran-pikiran apa yang isinya berupa pencemaran. Dalam Markus 7 ayat 21-23 di situ dikatakan sebab dari dalam hati orang, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Diawali dari hati lalu kepikiran. Timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dan menajiskan orang. Alkitab menuliskan bahwa orang percaya lahir baru sebetulnya sudah dipanggil sebagai orang kudus. Mungkin bisa dibaca sendiri di Roma 1 ayat 7 contohnya, atau 1 Korintus 1 ayat 2. Karena telah dikuduskan oleh Roh Kudus, dipanggil untuk hidup memisahkan diri dari dunia yang penuh nafsu ke daging. Dikhususkan bagi Allah untuk hidup kudus. Selayaknya kekudusan itu menjadi tindakan real atau tindakan nyata untuk kita jalani. Karena Roma 12 ayat 1 menjelaskan bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dari dalam hati manusia menyimpan segala sesuatu. Segala sesuatu yang mungkin kita lihat, mungkin kita dengar, kita simpan dalam hati. Lalu timbul mengalir ke dalam pikiran. Lalu akan terwujud secara nyata melalui tindakan-tindakan kita. Lidah kita mengatakan sesuatu, atau pikiran kita menghasilkan perbuatan-perbuatan. Apakah itu merupakan kekudusan? Ataukah itu merupakan pencemaran atas kebenaran firman Tuhan? Sehingga akhir kata yang ketiga, saya ingin mengajak Bapak Ibu, mana yang Bapak Ibu pilih? Mau hidup kudus atau mau hidup tercemar? Allah sudah memanggil kita untuk hidup kudus. Apakah yang kita pilih? Mau hidup kudus atau mau hidup tercemar? Mau hidup kudus nanti atau besok atau sekarang? Sudahkah dalam hidup kita menyatakan kekudusan sesuai standar firman Tuhan? Karena Yohanes 17 ayat 17 katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Standar kekudusan tentu saja sesuai firman Allah. Etika berperilaku kudus tentu saja sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan isi kebenaran firman Allah yang Bapak, Ibu, dan saya baca setiap hari. Apa pilihan kita menanggapi panggilan Allah? Mau hidup kudus atau mau tercemar? Di situ kita menyatakan kita sebagai warga kerajaan yang mau menanggapi panggilannya, yang mau merespon dengan benar panggilannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami sudah belajar firman-Mu mengenai panggilan untuk hidup kudus. Tolong setiap kami, Tuhan,
untuk kami menanggapi dengan cepat. Untuk kami merespon dengan cepat setiap panggilan-Mu untuk kami hidup kudus. Bukan nanti, bukan besok, bukan berapa tahun lagi, tapi sekarang. Kami mau berkomitmen untuk terus memilih hidup dalam kekudusan, bukan dalam hidup yang tercemar oleh dosa hawa nafsu dunia. Kami percaya Roh-Mu yang kudus, yang tinggal di dalam setiap kami, memampukan kami untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu. Untuk kami terus hidup dalam kekudusan dan memuliakan nama-Mu. Sehingga saat orang lain melihat kami, orang lain melihat Kristus tinggal dalam hidup kami. Orang lain lihat kekudusan Tuhan ada dalam hidup kami pula. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.